Tapi kalau tak didengar saya itu sebagai staf saya. Kalau kegiatan ini. Nah, tapi saya heran juga sekarang saya malah kedua sama staf saya gitu. Semua orang nanya Bu Ida kalau di sini. Gak ada yang nanya saya di sana. Ya. Saudaraku semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai saya banggakan. Jadi ini Dewan Guru Kecamatan Majenang, SDFI Kecamatan. SMK-nya belum gitu. SMP, MTS alias belum. Oh belum. Masih 140 lagi. Oh iya. Mau kapan? Mau kapan? Ya monggo. Bulan depan ya. Bulan depan. Oke. Sampai terakhir kita ya. Oke. Sering-sering Pak. 140 aja. 140 dulu SMK, MTS, alias SMP. 140. Oke. PCM belum. PCM nanti. PCM nanti khusus. Benar Mas Ebul. Jadi kita ada edisi khusus untuk PCM. Seperti kalau di Banyumas itu Aisyahnya itu ada edisi pada khusus. 9 jadi 9 PCM. 9 aja. Oh, iya. Siap. Mohon maaf ini santai aja lah. Jadi saya gugur ke wajib kedinasan. Kedinasan wajibnya kan pas sampai bro, foto, LPC, absennya semuanya ya selesai ya. Ya itu aja sudah. Jadi intinya memang dari kegiatan kali ini saya tak tahu sedikit aja deh politik anggaran ya yang barangkali bisa kita lakukan untuk penguatan persyarikatan kita. Jadi sejak APBD perubahan 2022 itu kita sudah membuat kayak apa ya kegiatan seperti ini, ada FPD, ada sosialisasi perda, kemudian ada penguatan demokrasi daerah juga. Kenapa kita berkepentingan mengadai alokasikan anggaran ya untuk hal-hal semacam ini, karena kita memang butuh slot anggaran khusus yang keluar di pendidikan untuk penguatan persyarikatan Muhammadiyah, sehingga kita berkreasi. Ya kalau untuk anggota dewan yang lain ya mungkin mau di FPK apa macam-macam gitu. PDI kan kombinasi seperti itu. Kalau kita kan kebetulan punya persyarikatan, insya Allah. Jadi saya punya berapa? 5 ya, 5 paket ya. 7 sama yang BPK dan Bapenda ya. 7 kalau kali 20 juta itu ya Mas Imam, itu udah 140 itu operasional itu untuk penguatan di internal Muhammadiyah, dan mungkin ya sebagian memang untuk penguatan di beberapa desa binaan. Jadi itu potensi kita sudah bulat, sehingga praktis untuk Banyumas sudah selesai, tinggal Cilacap. Bu Ida nanti juga ingin untuk yang Majenang ya untuk bisa segera selesai, karena memang basisnya ya amal usaha Muhammadiyah ya di Majenang atau di distrik Majenang. Jadi ini penting. Mohon maaf ya saudara semuanya, ya meskipun sementara ini baru seperti itu, tapi ke depan mudah-mudahan ini juga Mas Saiful untuk persyarikatan juga bisa pakai, nggak apa-apa gitu kan. Jadi biasa kita forum sebentar itu ya, sebelumnya forum itu punya Muhammadiyah gitu. Jadi ada reses, ada sosialisasi, itu semua bisa dipakai oleh Muhammadiyah. Ada pembinaan guru lah, apa pembinaan guru tapi yang ada yo oleh-olehnya gitu kan. Tadi kan dibina sama PCM, saya tinggal ngasih padi gitu aja kan. Jadi kalau setiap 3 bulan pembinaan mau enggak ya? Setiap pembinaan dapat padi. Pak Omah mau enggak? Iya, jadi ya bukan apa-apa sih, memang ya itu ada sekedar untuk pelengkap kita saja. Tapi sebenarnya yang ini bukan itu. Yang ini adalah sebenarnya bagaimana persyarikatan kita itu lebih terintegrasi ya. Persyarikatan kita sebagai komponen bangsa lebih terintegrasi dengan, kalau di tingkat daerah ya APBD tingkat kabupaten Cilacap ya, kabupaten. Kalau di
lagi kosong. Lagi kosong dari debat. Dan jangan pernah berpikiran ketika Muhammadiyah mengajukan aspirasi atau proposal yang usulan ke APBD atau ke BPN itu kita dalam posisi menghapus, bukan. Karena memang kewajiban negara untuk membantu untuk menguatkan persyarikatan Muhammadiyah. Jadi eksistensi Muhammadiyah itu kepentingan bangsa dan negara, gitu loh. Eksistensi Muhammadiyah kepentingan bangsa dan negara, seperti itu. Jadi negara yang berkepentingan keberadaan Muhammadiyah. Coba sekarang Muhammadiyah semuanya sekolah tutup gitu ya, dari kampus sampai TK. Apa yang terjadi di dalam bangsa ini? Boleh kan? Nah, itu sehingga itu posisi kita, sehingga jangan merasa bahwa wah ngapain kita minta-minta, kita kan bisa mandiri. Yes. Ini bukan masalah mandiri atau berikan dulu, gitu kan? Ini politis ya, politis maksudnya bagaimana positioning antara negara dengan persyarikatan Muhammadiyah. Gitu. Ini politis. Nah, jadi ya memang harus diperjuangkan juga, nggak bisa asal. Nah, untuk itu seluruh semuanya mungkin ini pasti menyimpang dari judul, pasti memang sengaja kita simpulkan. Saya cuma ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih mestinya positioning kader persyarikatan di dalam politik kenegaraan. Saya 3 periode ini di DPP Provinsi Jawa Tengah, Mas Imam periode pertama ya Mas, mau kedua ya, kedua. Saya sudah 3 periode ini jalan, dan saya selalu berusaha untuk bisa mengakselerasikan kebutuhan Muhammadiyah dengan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan 3 periode juga saya di badan anggaran, jadi saya mudah ya, artinya untuk mengakselerasikan itu mudah. Dan semua yang saya tentukan dari APBD sifatnya adalah perintah terhadap gubernur untuk dilaksanakan. Itulah makanya menurut kami boleh nggak apa-apa divariasi untuk background. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga eksistensi kader-kader kita yang ada di pemerintahan. Ya kebetulan saya dari Partai Amanat Nasional, masih dari PAN, Bu Subaidah juga mau calon provinsi lewat PAN. Jadi Bu Subaidah ini sekretaris Majelis Ikdasmen Aisyah Kabupaten Banyumas yang ditugaskan oleh persyarikatan untuk nyalon. Karena apa? Aisyah khusus ya, dan mudah-mudahan yang disini juga merasakan bahwa kesinambungan hibah pendidikan dari provinsi ke persyarikatan itu berasa gitu loh, berasa, sehingga Banyumas itu merasa ini harus dijaga di posisi kursi itu untuk kepentingan persyarikatan, politik anggaran persyarikatan Muhammadiyah itu. Jadi mudah-mudahan ada kesamaan frekuensi ya di antara kita untuk menjaga ini kepentingan kita, karena pendidikan itu adalah urusan wajib negara secara konstitusi ya, jadi urusan wajib. 20% APBD kita itu untuk pendidikan, 20%. Dan mestinya lebih banyak terserap adalah di persyarikatan Muhammadiyah, karena sekolah kita paling banyak mestinya. Tapi bagaimana Muhammadiyah bisa menyerap ketika pemegang palu anggaran itu kita nggak punya, gitu. Siapa itu? DPR. Saya nggak akan cerita sampai ke presiden, semuanya enggak. Ini masalah keterwakilan di parlemen, karena yang punya hak budget itu DPR. Makanya saya nggak pernah cerita tentang eksekutif, tentang presiden, enggak. Jadi kita yang penting DPR Kabupaten aman, provinsi aman, DPR RI aman, udah. Karena sumber kebijakan adanya ya di DPR. Mau presiden, mau gubernur, bupati itu pelaksana apa yang kita gendong, gitu loh. Nah, jadi posisi sekarang DPR itu full power, posisi sekarang.
semua ketetapan yang saya tentukan di badan anggaran mengikat untuk seluruh APBD provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi saya mohon dukungannya juga. Artinya tidak dalam konteks kampanye lagi. Levelnya sudah bukan kampanye. Ini levelnya kita bersiasat ya, di antara kita semuanya. Jadi yang guru SD, MP, SMP itu sama bobot politiknya, gitu. Semuanya sama. Jadi kita bangun korporasi kecil-kecilan ya, di luar perserikatan ya, artinya dalam konteks politik. Keluarga saya, keluarga bapak semuanya, adik-adik semuanya kita satukan menjadi satu kesatuan kekuatan politik untuk supporting perserikatan. Ya mudah-mudahan kalau di era saya ini tahun 2023 kalau 2022 kemarin 8 miliar ya pindah untuk pendidikan 8 miliar. 2023 mungkin mudah-mudahan bisa 10 miliar. Ya dibagi 2 kabupaten sih. Kalau ulung ya sini-sini itu lah, itu kan. Dan yang lain sebagainya. Jadi tadi kan kalau Mas Saiful menyampaikan SMK, Mas saya itu kasih 9 sebenarnya bisa. Kalian minta cuma Mas Saiful untuk SMK gitu. Bisa banget gitu. Saya kasih bantuan 1 miliar untuk 1 lembaga boleh. Ya, tapi sebenarnya puasa, mau nggak? Enggak, mau puasa. Saya nggak dulu lah buat SMK semua ya. Dan yang lain ngomong gitu, wah kalau baca bisa kondisikan kayak gitu mau gua gitu. Ya, tapi yang masih Mas Saiful ketika kepepet gitu jauh. Jadi ada kondisi tertentu ya, harus semuanya. Misal Panjaitan, prioritas SMK ini mendesak banget pokoknya. Mendesak karena jumlah siswa dengan RKB nggak seimbang. Yang lain liburkan dulu semuanya. Semua alokasikan ke SMK. Saya siap ya. Sebenarnya gitu-gitu memang yang mestinya ngatur ya yayasan kan. Saya sifatnya tinggal menjalankan pemerintahan dan sebenarnya itu seperti itu. Jadi tentang kapan, bagaimana, berapa itu sepenuhnya majelis memang bisa intervensi atau persyaratan bisa intervensi. Kita siap-siap saja. Pokoknya saya itu setiap awal tahun ini misal bulan-bulan ini kan mulai ikut proposal nih, saya pasti akan sampaikan kuota sekian beda, terserah mau dibagi 2 kabupaten porsinya kayak apa. Jadi seperti itu. Saya yakin meskipun sudah 3 periode masih belum memadai, karena begitulah perjalanan APBD. Artinya dengan segala dinamikanya ya, apalagi kemarin ada COVID juga gitu. Jadi memang tertekan banget ya, karena kita sudah 30 triliun tapi sekarang masih 24 sekian gitu. Jadi memang ini kita tidak pada posisi yang baik saja. Tapi saya mohon sekali partisipasi dari semuanya. Saya sudah jadi politisi itu dari 98 ya barangkali, dan saya sangat sadar sebelumnya nyawa saya pokok itu ya di perserikatan gitu. Karena saya nggak pernah bentuk tim sukses, saya nggak pernah bentuk tim guguran, apalagi karena saya nggak sebagai kader perserikatan saya nggak pernah punya duit, untuk murid, dan saya meyakini secara keyakinan akidah saya umur itu nggak benar gitu kan. Saya nggak akan pernah beli amanat. Jadi ya saya apa adanya gitu. Dan saya meyakini ini berkah dari keikhlasan kita bersama. Saya ikhlas bekerja, saudara semuanya yang ada di perserikatan ikhlas mendukung, ikhlas berdoa juga. 3 periode hampir mulus banget jadi nggak pernah ada masalah sama sekali. Dibanding saudara kita beberapa yang bermasalah juga. Ya kayak Mas Imam juga termasuk mulus gitu ya. Dan mudah-mudahan selalu mulus. Ada Mas Zainal ya di belakangnya. Silakan Mas Zainal, selamat datang. Ini juga salah satu kader kita yang kita konteskan secara terhormat, gitu kan? Jadi nggak ada
Mas Saiful, jadi Mas Zainal kalau provinsi, Mbak Zubaidah kalau provinsi, sumber punya satu dari saya dipakai bareng-bareng, gitu kan? Jadi ya beginilah cara kalau persyarikatan itu berkompetisi. Artinya fastabiqul khairat, tidak ada trik dan juga intrik. Fastabiqul khairat, pokoknya yang ada di sini. Yang suka mau milih Bu Zubaidah yang monggo, mau Mas Zainal yang monggo, yang penting potensi kalau persyarikatan itu harus ada yang jadi. Dan 10 miliar mereka itulah ya kalau saya waktu beliau sendirian, Mas Imam sendirian, nggak punya kompetitor di ruangan ini loh maksudnya. Tapi beginilah kita, Mas Saiful mencoba untuk memperdayakan kalau persyarikatan yang tidak di lembaga pendidikan, yang di jalur politik kita coba tanding dengan potensial yang kita miliki untuk nanti dari yang lain. Saya berharap juga tidak hanya Mas Zainal ya, tidak hanya Mas Imam juga, tapi yang sudah bukan bosan jadi guru sih, maksudnya ingin lebih dinamis gitu ya. Ingin lebih dinamis mengarungi arena politik ya, ayo ikut saya. Gak usah mikir duit, bener, saya yang jamin duitnya. Saya dari awal dibesarkan oleh persyarikatan di politik. Saya punya kewajiban moral untuk membesarkan adik-adik semuanya di jalur politik. Bener, gak usah mikir duit dari saya. Ya, tentunya duit yang bener ya, maksudnya duit untuk operasional yang bener. Kalau minta duit buat ngukur pasti kata kasih. Saya aja gak pernah ngukur gitu kan. Tapi kalau untuk ngumpulin apa gitu, ayo gitu. Mungkin BCM juga harus menyiapkan ya. Ini saya ada 3 periode, saya regenerasi, ada Mas Zainal, ada Gus Weda di Jogja dan Mas Imam. Dari Insya Allah nanti di 2024. Kalau kita hanya menghendaki 1 kursi, ya dapatnya Mas Imam cuma 1,5 miliar kan? Coba kalau punya 2, Mas Zainal punya 3 miliar kan? Saya bisa tambah 22 miliar bisa lah ke sini gitu kan. 5 miliar tinggal diatur aja majelis tugas itu. 5 miliar itu mau diolah seperti apa? Ya gitu. Maksud saya gini, kalau persyarikatan gitu ya kompak. Udah, kita harus kemana-mana juga. Kuenya masukkan aja semuanya ke persyarikatan. Ada 5 miliar ya udah, saya gak usah mikirin desa-desa. Semuanya ke persyarikatan. Itu enaknya di situ sebenarnya. Jadi kita fokus. Ya itu bagian dari pola kita. Dan saudara sekalian perlu dipahami bahwa hal kayak ini juga dilakukan oleh NU, jangan sampai. Kan cuma kita, NU sudah melakukan hal yang sama antara P3 dan PKB ya masih yang kencang ya di seberang itu. Tapi insya Allah kita lebih bagus karena faktanya banyak lembaga itu yang masih minta ke saya, berarti merupakan juga ya. Kalau minta ke saya tak kasih kan udah sana mintanya ke Balai Aisyah. Jadi kalau muslimah di Banyumas, coba di Ponorogo gitu ya, muslim aspirasi ke kita, ya ke Balai Aisyah. Yang PHD-nya di Balai Aisyah juga. Jadi udah familiar antara muslimah dengan Aisyah di Banyumas. Dan mudah-mudahan di situ juga seperti itu ya Mas Imam ya. Cuman belum terbuka kayak yang di Banyumas ya, di sini masih apa itu? Ya masih sembunyi-sembunyi mungkin. Ya sekalian, jadi mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Karena memang ini konsepnya FGD. Kenapa saya minta meja bunker gitu ya? Karena FGD kan gini ya, kelompok nanti kita diskusi. Masih berapa menit lagi bukanya? 12. 20. Oh masih lama. Oke. Mungkin itu dari kami sebagai pengantar diskusi ya. Tapi intinya apapun yang kita lakukan selama ini 3 periode di DPRD provinsi, semampu kami adalah untuk supporting ya terhadap keberadaan ataupun asistensi ataupun kesinambungan amal usaha kita di Muhammadiyah. Bila ada kurangnya mau lagi Ramadan, saya mohon maaf, saya sebisa-bisanya dan saya mohon dukungannya
untuk saudara saya di jalur politik ya, untuk Mas Imam, untuk Bu Subeda, Mas Zainal yang kebetulan ya memilih jalur politik, mohon dukungannya agar kami ini diberi kekuatan, karena wilayah politik itu bukan wilayah yang menyenangkan kadang-kadang, penuh dengan trik-trik gitu ya. Saya mohon maaf untuk sahabat-sahabat saya juga yang di jalur politik, barangkali ada janji ya Mas Imam janji sesuatu belum terlaksana, sampaikan aja ke saya. Janjinya mau prosedur mengatur, barangkali kita bisa membantu kan. Nah nanti kita saling menguatkan. Itulah bagian dari persyaratan dari dalam bekerja sama. Jadi di antara kami ini tim kerja. Kita ini semua adalah tim kerja. Nah, juga tentunya mengucapkan selamat melanjutkan perjuangan juga untuk yang di jalur pendidikan. Saya mohon kayak apa rasanya jadi guru di Persarikan Muhammadiyah. Tapi insya Allah saya mungkin gajinya lebih gede, Mas Imam lebih gede, tapi ganjarannya yakin nih lebih gede Pak Maskur dan Pak Saiful gitu ya. Pahalanya lebih gede. Jadi karena dari kejuangan jihad yang kita lakukan bersama di jalur pendidikan yang saudara semuanya jalani itu insya Allah sangat mulia, insya Allah sangat mulia. Tapi yakinlah bahwa itu tidak semata-mata hanya sekedar untuk menjaga hidup bendera Muhammadiyah, tapi niatkan dan pastikan itu untuk membangun kader bangsa yang tidak hanya untuk mencari penghidupan semata, tapi juga pejuang-pejuang persyarikatan yang salah satunya juga nanti sebagian harus dikirim ke jalur politik, teruskan perjuangan kita. Kadang terus semuanya nanti kalau ada yang mau dikomplain dari apa yang saya sampaikan boleh, mau diprotes, mau didiskusikan, ayo. Yang mau daftar sekarang juga nyalek boleh, gitu kan? Pendaftaran saya tanggung dah, terutama yang perempuan ya Mas Imam ya. Yang perempuan masih kurang. Nah, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.